Nilai dalam arti apa nih? Oke. Terlalu lama. Terlalu lama. Wow, ada apa ini? Ada apa? Hey guys, so welcome to next episode of Boba Bincang. So hari ini kita mau ngesok podcast dan kita ngomongin video kita yang paling trending, which is Shopee ternyata. Jadi banyak nih komen-komen yang bilang gimana sih kerjanya, rasanya gimana dan sebagainya. Kita mau ulas lebih detail lagi tentang itu semua bersama teman-teman kita yang bekerja di Shopee. Yoi, betul. Ada di sini ada Dea, Yoi yang menemani saya dan Hutama yang kemarin pertama kali ke Hafala dan mencoba Royco guys. Biasa. Yoi. Jadi gimana Hut? Lu di sini udah berapa lama di Shopee dan gimana? Di Shopee sekarang 2 tahun lewat. 2 tahun. 2 tahun 2 bulan. 2 bulan ya. Oh ya. 4 ya. Oh, 4 oke. Terlalu lama. Terlalu lama. Wow, ada apa ini? Ada apa? Oke. Iya, lu berapa lama, Din? Gue kemarin di Shopee 1 tahun. Oh, udah mantan. Oke, udah mantan. Jadi ada mantan, ada sang yang bertahan. Oke. So, kita akan mulai menjawab pertanyaan para netizen. Padahal nanya cuma gue doang kayaknya. Oke. So, pertanyaan pertama guys. Buat kalian yang kerja di Shopee nih, bisa ulangi lagi nggak? Atau ini kan pernah diomongin. Utama kerja di departemen apa nih? Role-nya apa? Jadi gue di departemennya supply chain. Terus role-nya namanya business product management. Business product management. Iya. Oke. Basically mirip product management tapi agak beda dikit lah dari conventional product management gitu. Oh, oke. Bisnis dan role-nya adalah product management. Iya, business product management. Oke. Deh, lu kemarin apa? Kemarin gue di regional operations di bagian customer service. Regional operations di bagian customer service. Oke. So, ngapain aja tuh? Ngapain? Kalian ngapain di situ? Mulai dari siapa dulu nih? Terserah. Oke, gue dulu. Lu ngapain? Gue kerjanya bagian Fokusnya aja. Gue kerjanya bagian project management. Jadi sehari-harinya itu kerjaannya kayak bikin inisiatif buat make sure kualitas customer service-nya tuh bagus. Ada training agentnya juga, ada bikin project-project juga di mana kayak kita selain memaintain kualitas customer service, kita juga harus kerjasama sama semua negara nih agar semua tuh kualitas standarnya tuh sama kayak gitu. Terus juga misalnya customer service agentnya lagi butuh sesuatu feature yang bisa membantu produktivitas mereka, itu juga kita yang bikin business requirement-nya, terus habis itu kita yang raise ke produk gitu untuk dia dibikin feature-nya. Iya. Pokoknya yang kayak kamu dalam tanda kutip ini kayak nge-support para customer service lah. Men-support customer service agent dan juga yang bisa dibilang menilai mereka gitu. Menilai dalam arti apa nih? Kualitasnya bagus atau enggak gitu, atau skillnya masih kurang, butuh training lagi kayak gitu. Kalau kurangnya di mana kayak gitu. Kita yang analyze, kita yang train mereka juga gitu. Dan itu lu doang sendiri? Enggak ya, maksudnya dalam satu tim lah gitu. Tim customer service. Kalau di regional customer service tuh gitu. Karena kita nggak berhubungan langsung sama customer, sama kalian para pembeli di Shopee atau para penjual di Shopee. Jadi kita yang manage agent-agentnya gitu. Oh, oke. Jadi yang ngebantuin para customer service agent. Iya. Sip. Oke, sip. Hut, gimana Hut? Masih bertahan. Ngapain? Begitulah. Jadi kayak kan product management. Jadi ya kita tuh lebih ngurus ke product line dan features-nya lah. Jadi kayak features itu apa? Kayak misalnya kalau misalnya di tech company itu feature lu ada app. Itu kayak contohnya search bar. Kayak search bar aja itu bisa dihitung satu fitur. Kayak dan di balik itu banyak banget kerjaan di belakang itu. Soalnya misalnya kayak lu ngetik satu kata gitu. Gimana caranya biar
apa yang lu ketik itu bisa muncul kayak produk-produk yang relevan setelah lu klik search gitu. Nah ya jadi itu cuma satu doang. Terus nanti ada flash sale ya, flash sale itu juga satu produk gede gitu. Jadi kayak fitur ya dan produk di tech company itu artinya gitulah. Dan role product management itu yang manage produk-produk yang ada di app kita, bukan produk yang penjual, bukan barang yang lu beli di Shopee, tapi produk lain itu ya udah fitur-fitur apa yang ada di Shopee yang kita kasih ke pengguna kita gitu, biar mereka lebih mudah pakainya. Jadi produk dalam arti itu feature. Oke. Kayak tombolnya gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Kayak ya mudah dipakai emang gitu lah. Jadi kayak mirip project management. Soalnya kita bakal ada project gitu, tapi kita bakal desain atau kayak jadi PIC satu produk line gitu. Jadi produk line itu ada banyak kan, ada ya tadi search bar, kalau gua di logistics supply chain gitu. Jadi ada banyak feature yang berbeda kalau di logistics stuff lah yang lu harus handle. Iya begitulah. Nah, jadi kalau misalnya tadi dia kan lebih berhubungan ke operation gitu kan. Jadi kayak project-projectnya bisa jadi related langsung people on the ground kayak ke CS. Kalau logistic operation itu ngurus langsung ke logistic partner kita kayak JNT, JNA gitu. Nah, dan nggak semua projectnya bakal langsung berhubungan sama perubahan di app Shopee. Nah, tapi kalau product management itu setiap projectnya pasti ngubah apa yang ada di app Shopee. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat nih, ini hari ini status delivery-nya berubah gitu. Jadi apakah itu juga yang salah satu tim lu kerjakan gitu? Iya, itu salah satu fitur logistics lah. Kayak gimana caranya kita bisa dapetin update status dari update status parcel lu dari delivery partner. Soalnya kan tiap-tiap parcel pasti di delivery sama partner yang beda kan. Terus kayak gimana cara connect ke mereka lah gitu, kayak dapetin statusnya on time langsung, biar bisa langsung biar buyer bisa langsung tahu kayak almost real time lah. Ya, kayak logistik berarti sebenarnya kalau misalnya partner-partner mereka punya interface yang lain lah sama kita sebenarnya. Iya, kayak mereka ada kan technical design mereka gitu. Tiap-tiap logistik partner itu beda-beda. Jadi kayak kita yang harus analyze technical document mereka, terus find out gimana cara connect ke Shopee biar kayak apa yang diupdate di logistik partner kita bisa di display di Shopee juga ya. Oke. Kayak ya apapun yang berhubungan dengan pengiriman lah. Jadi kayak lu di Shopee lu mau milih pakai logistik partner apa. Ya, terus kayak harga shipping fee-nya berapa? Harga fee. Kayak terus ada estimasi kan kayak ini paketnya kapan nyampe-nya gitu-gitulah. Ya, yang berhubungan sama pengiriman semua itu logistik. Asik. Oh, mantap. Oke. Dan yang berikut pertanyaan yang juga sering ditanyakan nih. How's your usual day like in office? Kayak pagi-pagi itu apa yang lu lakukan dulu pertama kali? Jejer. Paling banyak iya tentu. Belum bisa bangun. Ngopi dulu. Paling banyak sih ngejar orang. Kayak kalau PM ya. Ngejar orang lewat mana? Ya follow up ya. Jadi kayak follow up lah ya jadi mainly itu kita bisa ngumpulin yang pertama ya ngumpulin requirement, terus kayak nge-review requirement dokumen dari business team. Kayak misalnya dia raise feature ke kita, ya udah bakal nulis dokumen kan kayak mereka mau apa aja, terus problem mereka apa. Tiket ya. Kayak tiket, dokumen ngasih dokumen lah. Kayak Word dokumen ya, Word dokumen. Oh. Ya udah kita baca, terus ya udah ngertiin masalahnya apa, terus cara solve-nya gimana gitu. Biasa udah straightforward caranya kayak ada problem ini, solve-nya dengan ganti add fitur ini di platform kita. Itu kadang udah jelas, tapi kadang kalau misalnya lebih kompleks lagi, ya udah kayak harus lebih mikir gitu. Kayak nggak langsung jelas, belum tentu yang diminta sama business team kayak itu that's the best way to solve it from our feature gitu. Jadi kayak role product management itu karena kita punya knowledge yang lebih kayak banyak di technical design atau lebih ke the whole product line ya. Kita yang harus itulah nge-analyze request, kayak make sure
yang kita build itu both kayak technically feasible sama bisa nge-solve problemnya ops team gitu. Karena sometimes yang di raise business team, walaupun kita dari sisi business team sendiri juga udah ada kayak, oh kira-kira mau mau solusinya kayak gini nih gitu. Sometimes itu ternyata ada technical limitation-nya gitu, dan itulah role-nya product manager gitu, karena mereka yang lebih tahu technical limitation-nya dan ini bisa dibikin atau enggak kayak gitu. Oh, tapi lu tadi bilang lu udah tahu kira-kira solusinya apa? Apakah itu karena lu pernah menemukan kasus yang sama terus lu nge-solve di negara lain atau gimana sih? Kenapa bisa langsung tahu? Nggak analisa dulu kayak tanya-tanya atau gimana? Oh iya, pasti kalau misalnya untuk yang baru new to this product line gitu, kayak misalnya gue sekarang logistik tapi gue pindah ke payment, pasti kayak gue langsung nggak bisa langsung tahu gitu. Ya kan, ya itu experience juga lah, kayak semakin banyak fitur yang lo kerjakan kan lo semakin tahu gitu. Jadi fitur kayak misalnya request yang baru nanti pasti lebih bisa kira-kira tahu, oh ini bisa apa enggak, bener apa enggak gitu. Ya jadi pasti butuh nanya, dan kalau misalnya emang gue nggak tahu, ya udah gue harus ke developer team buat diskusi lagi gitu loh ya. Oh, amin developer ya. Di Cina ya? Enggak? Iya, di Shenzhen. Di Shenzhen, asik. Jadi bisnis tim itu utama. Gimana, kalau lu gimana? Kalau gue, sehari-harinya pertama-tama itu pasti pagi-pagi bukain email. Karena itu kan pagi-pagi kita kan mulai kerja tuh jam 9.30, dan beberapa negara tuh belum mulai kerja. Jadi kayak Indonesia, Vietnam, Thailand gitu kan masih 1 jam lebih di belakang. Jadi mereka belum mulai kerja gitu kan. Jadi kita yang mulai duluan, kita yang bukain email dari semalam gitu kan ya. Sama chat-chat yang belum dibales juga. Sama kayak utama juga kayak harus kejar-kejarin orang, jadi chat-chatin orang, inget-ingetin ini ya, inget kayak tolong di ini ya kayak gitu, balas-balas di email. Itu pagi-pagi lah, selagi masih tenang sebelum ada meeting. Nah terus habis itu biasanya mulai jam 11 gitu mulai ada meeting. Habis itu after lunch juga ada meeting gitu. Terus nanti biasanya jam 6 gitu baru mulai tenang gitu. Nah itu baru saatnya kita punya waktu buat kerjain pekerjaan kita sendiri. Jadi pekerjaan kita sendiri banyak banget, kayak misalnya bikin slides, bikin presentasi gitu kan, buat meeting berikutnya, atau mungkin buat dipresentasiin ke bos gitu kan. Terus ada juga mungkin bikin kayak dokumen gitu, yang kayak tadi Utama bilang, dokumen buat di raise ke produk gitu. Ada juga kita mungkin bikin report, terus sometimes aku juga ada lakukan data analysis sendiri. Jadi kalau data analysis sendiri itu biasanya untuk mengukur bagaimana kita performance customer service sendiri gitulah. Ya jadi itu juga biasanya pakai SQL, Python gitu. Jadi ini tuh dilakukan di luar jam-jam meeting, di mana kita bisa benar-benar fokus untuk kerjaan kita sendiri gitu. I see. Saya nyuri-nyuri nih. Itu kayak banyak. I see. Dan kalian tuh mengkategorikan diri kalian sebagai seorang apa? Kalau misalnya di misi title kalian occupation, kan lu akan ngomong apa sih? Project manager sih. Lu kan project manager, lu ya, kan product manager. Product manager. Ya. Product manager. Oh. Ya, itu emang ada title ya, emang itu kayak udah common role di tech company saya. Oh, oke. Karena gue bikinnya project manager. Dan emang misleading sih. Kadang kalau ngomong sama orang biasa, kayak misalnya ke emak gua, lu ditanya kerja apa, product management. Oh iya barang-barang di Shopee ya. Ya mah sering banget itu. Iya. Dan ternyata bukan, kerja. Iya. Iya, jadi tuh bedanya project manager sama product manager. Kalau di tech company, project manager tuh biasanya tuh related to business. Jadi sebetulnya tuh nature of the job menurut gua sih lumayan sama gitu. Cuman yang di handle tuh beda aja. Kalau gua kan handle apa sih, kayak inisiatif gitu kan, terus apa sih program-program gitu. Sementara dia handle-nya feature-feature gitu. I see. Product manager, terus lu juga product manager. Project manager. Main skill apa guys yang perlu untuk masuk ke area ini yang kalian menurut gue yang pertama itu stakeholder management. Itu penting banget, karena kita
dapat banyak request dari banyak orang gitu kan, ditanyain sama banyak orang gitu, dan setiap orang tuh mau requestnya mereka tuh dijadiin priority one kayak gitu kan, nggak bisa dong gitu kan. Jadi itu juga kayak kita harus pinter-pinternya kayak ngomong ke orang, oh ya gue tuh lagi okay, I take your request gitu ya, itu nanti tapi kalau misalnya lagi nggak punya bandwidth gitu ya, mungkin nanti ini kira-kira gue baru bisa kerjain by kapan kayak gitu. Jadi terus abis itu kita juga harus bisa manage expectation sama bos kita gitu loh. Kalau misalnya bos kita kasih kerjaan, kita juga harus bisa bilang kayak ini kayak gue lagi kepenuhan nih, kayak ada yang bisa dikurangin nggak gitu. Ya, something like that. Itu yang satu, stakeholder management. Yang kedua itu communication skill. Juga itu berhubungan karena kita ngomong sama banyak orang gitu ya. Jadi kita harus ya walaupun sometimes kita mungkin kesel sama orang, tapi kita juga harus tetap baik-baik kayak gitu, kayak ngomongnya sopan biar nggak nyakitin hati kayak gitu. Terus mungkin juga kayak misalnya ada yang kasih ide gitu ya, terus abis itu idenya kayaknya kurang cocok nih menurut kita, tapi kayak abis itu kita harus bisa pinter-pinter kayak ngeles gitu ya, supaya tidak kasar, kasih alasan yang logikal gitu. Iya. Biar maksudnya kayak mungkin kita ada better idea kayak gitu lah. Okay. Ya, terus apa lagi ya? Kayak problem solving. Python nggak ada. Yang hard skill nggak ada. Hard skill buat di operations itu SQL sama Python. Itu lebih ke arah buat bikin report, sama kalau biar kita sebagai project manager bisa analyze data sendiri. Jadi kita nggak bergantung sama data tim kita gitu. Karena untuk analisis yang ad hoc gitu, yang cuma sekali aja gitu ya, itu takes a lot of time buat di code, buat di analyze gitu, dan data tim kita yang juga mereka juga ada kerjaannya sendiri gitu, jadi kita nggak bisa bergantung sama mereka. Jadi itu penting juga kalau buat sebagai project manager untuk bisa lakukan itu sendiri gitu. Oke. Gimana? Kalau lu gimana? Ya, gue setuju. Si dia udah itulah cover employer point, kayak gue nambahin aja stakeholder management. Ya emang penting, soalnya kita kayak project management sama produk mirip. Emang kayak kita handle banyak banget tim beda-beda. Kayak manager lah, upward management. Terus yang susahnya juga kayak kita nggak ada authority over orang-orang yang we work together with in a project gitu. Jadi kayak kita harus tahu gimana cara manage mereka, kayak kita mau sesuatu gimana caranya gitu, kayak like how do we make them accept our ideas, how do we pitch to them. Ya itu udah jadi communication ya. Kayak persuasion skill gitu ya. Terus ya manage expectation juga, kayak soalnya ya kita developer juga ada itunya, ada capacity, jadi kayak kita harus prioritize. Menurut gue sih empathy juga penting sih, karena kayak sometimes ada orang gitu yang ngejar-ngejar kita gitu, walaupun kita lagi nggak sempet gitu ya, tapi kita juga harus bisa mengerti di posisinya dia gitu loh. Dia juga ngejar-ngejar kita karena itu memang kerjaannya dia. Dan kalau dia nggak kejar-kejar kita, ntar dia dimarahin bosnya, dia juga punya bos gitu kan. Jadi kita juga harus put ourselves in the shoes. Terus communication sih kalau di bagian gue itu gimana cara lu adjust how you talk or how you write things, tergantung siapa. Kalau misalnya lu ngomong sama business team atau kayak orang di SG, itu mudah banget pakai Inggris aja. Tapi karena developer team kita di Cina harus adjust English gue banget kayak kalau gue try to speak slower. Terus kayak kalau meeting itu ya meeting atau write something itu try to use very simple language gitu. Terus kayak kalau nggak ada itu pun, kayak misalnya product management tradisional, kayak apa yang bisnis kayak write, kita nggak bisa langsung pas ke developer, soalnya kita harus convert kayak to more product language, technical language gitu. Saya kalau mereka kan kayak mau improve ini, kayak lebih ke operational atau
lebih ke business side, tapi kita harus convert lah. Ya. Bahasanya ya, Ya, lebih ke kayak technical language. phrase-nya, cara ya. Oh, oke. benar. Dan itu hard skill-nya sama juga SQL Python? Oh, main enggak perlu. Ya, so kita ada itu good to have. Kalau tim gue itu ada dedicated person gitu yang buat data. Buat data needs. Jadi kayak paling tiap sub team itu cuma ada satu data person gitu yang Jadi benar-benar tahu SQL. Kalau misalnya mau minta data tinggal ke orang gitu ya. Iya, tapi kita try not to lah. Biasa itu bos yang pakai. Oh. Bucin bos. Iya. I see. Ya. Analisa juga lu? Ya analisa. Tapi kayak gue tahu SQL dikit aja. Kalau gue perlu yang simple, ya gue bisa tarik dikit. Tapi itu kayak nggak sampai tiap hari. Ya paling sebulan kali. Oh, Ya. oke. Terus tergantung lu di produk mana itu mungkin ada yang perlu technical skill banget, ada yang nggak perlu. Kalau punya gue nggak perlu lah. Oh, PM lain, product manager lain bisa jadi perlu. Kayak perlu ada ya lebih bagus ada background CS, kalau nggak bakal susah gitu. I see. Ya. Betul. Tapi role lu mainly itu Ya, doang ya. kayak ya saya lebih ke ngertiin bisnis, terus kayak technical side-nya lu ngerti as you go, like as you ya. Tapi nggak no requirement ya. Berarti mainly soft skill ya? Ya, mainly soft skill. Oke. Oke, next one. Key take away from your role. Apa guys yang kalian dapatkan dari role kalian? Soft skillnya sih improve banget menurut gue. Ya karena gue dulu juga abis keluar kuliah gitu ya, abis selesai kuliah kayak presentasi aja tuh kayak gagap banget gitu loh, nggak bisa ngomong, gitu ya? nggak bisa presentasi, nggak bisa ngomong depan kamera gitu, nggak bisa ngomong depan orang, bener-bener takut banget gitu. Tapi karena kemarin di Shopee itu dibiasakan gitu kan. Kalau misalnya meeting, meskipun meetingnya online sama semua negara gitu ya, kita harus bisa ngomong yang jelas, karena mereka juga kayak pertama bilang Inggrisnya belum tentu bagus gitu kan. Betul. Jadi kita ngomongnya tuh harus yang jelas, simple gitu, dan pokoknya biar mereka ngerti gitu lah. Oke. Jadi soft skillnya itu improve banget sih. Ya? Betul. Sama? Ya sama. Terus ya lebih ada produk knowledge lah, kayak gimana. Kayak kalau gue merasa lebih ada nambah kayak technical skill, merasa lebih ada kayak tahu dikit-dikit tentang tentang apa yang dibalik app gitu loh. Walaupun nggak sampai ke codingnya. Oke. Jadi ternyata tuh kayak banyak yang apa sih, bahkan satu tombol aja tuh Iya, banyak, ada itu satu repot. timnya gitu. Iya, serius. Itu lebih menghargai lah ya. Iya. Kalau ada Itu kita mau nampilin harga shipping fee, harga kayak kapan nyampe-nya aja itu udah itu gede sih. Di belakang Ternyata, itu ya? Iya, di belakang banyak kerjanya. I see. Better appreciation. Udah small simple things. Iya. Yoi, dan challenge guys, challenge. Selama bekerja ini apa yang kalian anggap itu kayak susah banget, tapi gue dengan ini ya ini make me grow better gitu. Menurut lo apa? Kalau buat lo? Challenge. Komunikasi sama Shenzhen side sih. Kesabaran. Iya, harus sabar hati. Tapi kayak ya awalnya juga susah sih kayak nge-adjust as you speak in a meeting kan. Kayak jadinya kayak jadi lambat pace-nya, terus kayak kadang cannot find the word, tapi kayak ya jadi lebih terbiasa. Salah interpretasi sering nggak? Kayak iya, nah itu juga gue paling takut juga itu. Ya kan developer di sana dan mereka tuh hired bukan for their communication skill, tapi buat their coding skill. Jadi kayak kebanyakan jadi nggak bisa kita yang Inggris. harus ikut mereka lah. Ada lagi selain bahasa? Nggak? Kalau buat gue apa ya? Mungkin kalau soal bahasa nggak sesulit utama lah, karena walaupun beberapa negara ada yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi at least mereka masih bisa ngomong bahasa Inggris. Kita cuma perlu membiasakan diri aja gitu loh. Sama aksennya, sama aksennya gitu. Nah, tapi untuk buat gua sih challenge-nya tuh workload kali ya, karena operations itu banyak banget inisiatifnya, dan kita tuh juga baik lagi ke stakeholder management tadi. Kita juga harus bisa manage expectation ke bos gitu kan. Jadi kita harus bilang ke bos kayak, ini gue udah kepenuhan nih, kayak ada nggak sih yang bisa diprioritasin kayak gitulah. Ada yang lebih penting nggak gitu. Ya itu
itu juga salah satu problem yang gue lihat gitu, karena ada orang-orang bukan di Shopee aja gitu yang kayak it's just difficult to say no gitu loh. Ada kerjaan baru dimakan ambil semua gitu kan. Dan jadinya tuh lu apa sih kerja sampai malam kayak sampai pagi, OT-nya tuh parah banget gitu kan. Jadi itu biasa kayak gitu ya, Nip ya. itu makanya tuh struggle banget lah bagi kalian kalau misalnya kalian tahu kalian susah untuk say no gitu. Sebetulnya itu baik penting